Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ermailani Maulidini Minajat dari kelas RMIK XR 3122. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Muhammad Prakarsa Al-Qadar Soleh yang bergelar ST, Skom, dan Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi database. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi itu? Nah, jadi normalisasi itu merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari satu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Nah, di sini juga normalisasi dapat diartikan sebagai proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity-nya dapat dihilangkan. Tujuan normalisasi ada 3. Yang pertama, untuk menghilangkan kelengkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Nah, di sini juga ada 3 proses normalisasi. Yang pertama, ada 2 proses normalisasi. Yang pertama, dapat diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahap normalisasinya ada 3. Yang pertama, tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan hingga tahap paling ketat. Yang kedua, biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Yang ketiga, urutannya harus dari 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. Nah, di sini ada tahap-tahapannya dari bentuk tidak normal sampai bentuk normal kelimanya. Nanti ada di PPT-nya. Nah, sebuah tabel dikatakan baik atau efisiensi atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Ke-1, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Boyce Codd Normal Form atau BCNF. Jika kriteria ketiga atau BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga atau third normal form atau 3NF itu. Contohnya nanti ada di PPT, saya tampilkan. Nah, di sini ada tabel universal atau universal start table. Sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Misalnya, tabel universal nanti saya tunjukkan dalam PPT-nya. Sini ada fungsional dependensi. Fungsional dependensi, notasi A ke B, A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B dan atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada 2 baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Notasi A ke B atau AX ke B adalah kebalikan dari notasinya yang sebelumnya.
fungsional dependensi, contohnya nanti ada ditampilkan pada PPT-nya. Nah, di sini ada fungsional dependensi dari tabel yang tadi saya akan lihatkan di PPT-nya. NRP ke nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai nama mahasiswa juga sama. Nama matkul, NRP, atau ke ni huruf. Karena atribut NI huruf tergantung pada nama matkul dan RRP secara bersama-sama, dalam arti lain, untuk nama matkul dan NRP yang sama, maka ni huruf juga sama. Karena nama matkul dan NRP merupakan key bersifat unik. Contoh fungsional dependensi 1, andaikan dalam tabel nih, misal nilai NIM, NM, MK, semester, nilai. Atribut kuncinya NIM, NM, MK, semester. Terus, maka fungsional dependensinya NIM, NM, MK, semester ke nilai. Bentuk-bentuk normal ada 6. Yang pertama, bentuk normal tahap pertama atau one normal form atau 1NF. Yang kedua, bentuk normal tahap kedua atau two normal form atau 2NF. Yang ketiga, bentuk normal tahap ketiga, third normal form atau 3NF. Yang keempat, Boyce code normal form atau BCNF. Yang kelima, bentuk normal tahap keempat atau fourth normal form atau 4NF. Yang keenam, bentuk normal tahap 5 atau 5 normal form atau disebut juga 5NF. Normal pertama atau first normal form, ada 3 aturan. Yang pertama, tidak adanya atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasinya. Yang kedua, mendefinisikan atribut kunci. Yang ketiga, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya nanti saya lihatkan dalam PPT. Normalisasi kedua atau normal form. Ada 4 aturan. Yang pertama, sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1 atau first NF atau 1NF. Kedua, semua atribut bukan kunci hanya tergantung atau fungsional dependensi pada atribut kunci. Ketiga, jika ada ketergantungan versial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Keempat, perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran range key bagi atribut-atribut yang telah dipisahkan tadi. Contohnya nanti saya tampilkan dalam PPT-nya. Normalisasi ketiga atau third normal form ada 2 aturan. Yang pertama, sudah berada dalam bentuk normal kedua atau 2NF. Yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif atau di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Contohnya nanti saya tampilkan pada PPT-nya. Tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, normalisasi Boyce code for NF, 5NF, hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus normalisasinya hanya sampai ketiga, begitu. Nah, di sini ada Boyce code normal form atau BCNF. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X ke Y, maka X adalah super K. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada, sehingga X menjadi super K dari tabel-tabel hasil dekomposisi itu. Nah, yang ketiga, setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap third NF belum tentu termasuk BCNF
Perbedaannya, untuk fungsional dependensi, X ke A, B dan F tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Kasusnya nanti saya lihatkan dalam PPT-nya. Normalisasi pertama, solusinya hilangkan duplikasi dengan mencari ketergantungan parsial, menjadikan file-file menjadi tergantung pada satu atau beberapa file, karena yang dapat dijadikan kunci adalah nomor proyek dan nomor pegawai. Maka langkah kemudian dicari file-file mana yang tergantung pada nomor proyek dan mana yang tergantung pada nomor pegawai. Nanti saya lihatkan tabelnya pada PPT-nya. Normalisasi kedua, file-file yang tergantung pada satu file haruslah dipisah dengan tepat. Misalnya, nomor proyek menjelaskan nama proyek, dan nomor pegawai menjelaskan nama pegawai, dan golongan menjelaskan dan besar gaji. Normalisasi keduanya nanti saya tunjukkan pada tabelnya di dalam PPT-nya. Untuk membuat hubungan antara dua tabel, dibuat suatu tabel yang berisi KK dari tabel yang lain. Tabel proyek pegawai contohnya, nanti saya lihatkan dari PPT-nya. Normalisasi ketiga, pada tabel di atas yang tadi saya akan lihatkan nanti di PPT-nya, masih terdapat masalah bahwa besar gaji itu tergantung kepada golongannya. Padahal di sini golongan bukan merupakan file kunci. Artinya, kita harus memisahkan file non-kunci golongan dan besar gaji yang tadinya tergantung secara parsial kepada file kunci nomor pegawai untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, nanti di sini saya akan tunjukkan dalam PPT-nya tabel-tabelnya, dari tabel proyek pegawai, tabel golongan, dan studi kasus normalisasi. 1NF ada, nanti saya lihatkan dalam PPT-nya. 2NF, 3NF, dan thank you for watching guys. So, jadi saya tadi sudah menjelaskan tentang normalisasi base database. Jadi sekian mungkin video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang meleset ataupun kata-kata yang kurang tidak dimengerti, karena saya masih dalam proses belajar membuat video kayak gini. Jadi thank you for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3